Shalom semuanya. Puji Tuhan kita berkumpul di tempat ini dan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ketika kita menghadapi kehidupan, kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. Karena Tuhan yang selalu ada untuk menyertai dan mengasihi kita. Maka dari itu, mari kita angkat pujian, janjimu seperti fajar di pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku terbenam dalam kasih-Mu. Sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita katakan ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku terbenam dalam kasih-Mu. Cintamu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu sehingga kami sudah berkumpul di tempat ini, dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Mohon Kau berkati ibadah kami dari pertengahan, awal hingga akhirnya ya Bapa, agar dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkannya semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita sama-sama buka suara kita dan kita angkat pujian lebih dari pemenang.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, kemenangan terjadi di sini. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Salam adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, siapakah Yesus
yang olehnya Paulus berkata bahwa dia adalah juru selamat. Bahkan Paulus mengatakan bahwa segala keuntungan dan kehebatan yang ia pikir dulu itu berharga, sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengenalannya kini kepada Yesus Kristus. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, siapakah Yesus? Ia lahir di desa kecil, seorang anak tukang kayu, tidak menikah, tidak pernah berpergian jauh, tidak pernah memiliki pasukan tentara, tidak mempunyai jabatan politik, tidak punya gelar-gelar akademik, tidak pernah juga menulis buku. Bukan termasuk orang yang kaya raya. Ia lapar, ia haus, ia tidur, ia bangun, ia berdarah, dan bahkan ia mati. Namun, selama kira-kira lebih daripada 2000 tahun ini, ada miliaran orang percaya dan menyembah Yesus. Mulai dari satpam sampai bos perusahaan, dari orang yang miskin sampai orang yang kaya raya, dari seorang pelayan sampai seorang presiden. Orang-orang ini menganggap Yesus, anak tukang kayu itu, sebagai Tuhan. Kalau Yesus bukanlah Tuhan, maka bukankah ini sebuah penyesatan yang besar? Mempertuhankan Yesus? Kecuali karena memang Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mengapakah kekristenan tetap kokoh selama lebih daripada 2000 tahun ini? Rasul Paulus mengatakan di dalam bagian 1 Korintus pasal 15 ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Paulus mengakui bahwa jatuh bangunnya kekristenan bergantung penuh pada kebangkitan Yesus. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, maka sia-sialah kepercayaan orang yang percaya kepada Yesus. Semua klaim kebenaran Yesus itu bergantung penuh dengan peristiwa dan kebenaran daripada kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus menunjukkan identitas Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, dan Tuhan. Peristiwa kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesuslah jaminan keselamatan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Sebab berita Injil keselamatan di dalam Yesus bersandar pada kebenaran kebangkitan ini. Teman-teman, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus menunjukkan jawaban besar bagi dilema terbesar umat manusia yang dibayangi oleh kematian. Kebangkitan Yesus memberikan sebuah pengharapan dan tujuan serta makna bagi manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang sementara ini, yang akan menghadapi kematian. Lalu, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa yakin dengan bukti tentang kebangkitan Yesus itu? Sehingga melalui kebenaran inilah kita dapat mengenal kuasa kebangkitan Yesus yang memberikan pengharapan sejati bagiku dan bagimu. Bukti yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah kubur kosong. Adik-adik, fakta ini merupakan pendukung terbaik tentang kebangkitan Yesus. Karena jika murid-murid Yesus pada masa itu berkoar-koar tentang Yesus yang bangkit, adik pikirkan, orang-orang Yahudi atau orang Romawi yang pada waktu itu membenci Yesus, bahkan menyalibkan Yesus, akan dengan mudah menghancurkan kekristenan maupun klaim murid-murid dengan memperlihatkan tubuh Yesus Kristus. Maka tentu pada waktu itu, kebenaran kebangkitan yang disampaikan murid-murid akan hancur seketika. Walaupun kebenaran kebangkitan Yesus ini ditentang, bahkan muncul juga teori-teori aneh yang berkata bahwa Yesus sebenarnya tidak mati, cuma pingsan. Ini pun tidak bisa diterima logika, karena bagaimana mungkin prajurit Romawi yang sangat terlatih mengeksekusi bisa salah mengenali kematian Yesus. Teori lain berkata bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Ini pun sulit diterima oleh logika, karena murid-murid pada waktu Yesus ditangkap dan disalibkan lari. Lagian pada waktu itu ketika Yesus dimasukkan di dalam kubur itu, prajurit-prajurit Romawi yang terlatih itu menjaganya. Nah, satu-satu penjelasan yang konsisten dengan logika bagi kubur yang kosong adalah bahwa Yesus itu benar-benar bangkit secara fisik daripada kematian. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah penampakan Yesus setelah penyalibannya. Alkitab Perjanjian Baru menyatakan bahwa ada sebanyak 500 orang telah berjumpa secara langsung dengan Yesus Kristus setelah kematiannya di kayu salib. Mereka yang menjadi saksi mengaku melihat, mendengar, menyentuh Yesus yang mati di salib itu. Bahkan mereka melihat tanda-tanda fisik bekas penyaliban. Apakah ini cuma halusinasi daripada murid-murid?
Penampakan Yesus selama 40 hari dialami oleh berbagai orang. Kalau ini adalah sebuah halusinasi bagi mereka yang sedih, bagi mereka yang sedang berduka, lalu bagaimana untuk menjelaskan apa yang dialami oleh Paulus? Paulus sebelum bertobat dia adalah penganiaya orang Kristen. Namun akhirnya Paulus berbalik 180 derajat menjadi pengikut Yesus, bahkan rela mati bagi Yesus. Dan rasanya sepertinya kok mustahil ya, kalau 500 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu, semuanya itu memiliki halusinasi yang sama. Adik-adik, fakta penampakan Yesus digabungkan dengan bukti kubur yang kosong, jelas memperkuat kebenaran yang objektif tentang kebangkitan dan juga kebenaran yang objektif tentang berita Injil secara keseluruhan. Bukti yang ketiga adalah transformasi daripada para rasul. Teman-teman, kalau kita membaca rangkaian kisah di kitab para rasul, kita bisa menemukan bahwa ada suatu transformasi yang luar biasa yang terjadi pada murid Yesus. Yang awalnya murid-murid Yesus pada waktu itu ketakutan, melarikan diri waktu Yesus ditangkap dan disalibkan. Namun kini tercatat bagaimana murid-murid setelah berjumpa dengan kebangkitan Yesus itu, mereka berubah menjadi pemberita Injil yang berani, dan banyak di antara mereka juga rela mati sebagai martir. Adik-adik, apa yang membuat murid-murid mengalami perubahan demikian? Tentu karena mereka telah secara langsung berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit itu. Nah, di dalam kebangkitan Yesus, para murid menemukan sebuah alasan yang tak tergoncangkan untuk hidup dan mati demi memberitakan kebenaran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran tentang Yesus yang telah bangkit dari kematian. Catatan sejarah yang saya temukan mengkisahkan beberapa akhir daripada kehidupan murid. Petrus, ia mati dengan disalibkan terbalik. Andreas juga mati disalib, tapi salibnya dengan salib X. Thomas yang awalnya ragu dengan kebangkitan Yesus, namun akhirnya ia percaya. Ia pergi ke India untuk memberitakan Injil. Di sana ia disiksa oleh orang-orang yang marah, tubuhnya ditusuk tombak dan dilemparkan ke dalam nyala api oven. Dan masih banyak lagi kalau teman-teman bisa membaca dan menemukan kisah-kisah kematian para murid-murid Yesus. Mereka sampai mati tidak menyangkali Yesus Kristus. Teman-teman, kalau kebangkitan Yesus adalah sebuah rekayasa daripada murid-murid, pertanyaannya adalah, siapakah orang yang mau mati dengan sia-sia karena kebohongan yang dibuatnya sendiri? Kalau murid dengan yakin menjalani semua penderitaannya karena Kristus, satu-satunya penjelasan yang bisa diterima adalah karena kebangkitan Yesus adalah sungguh benar. Kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Bahkan penderitaan yang dialami murid-murid Yesus juga terus dialami di masa-masa gereja mula-mula. Pengikut Yesus selama 3 abad dicatat mengalami penganiayaan yang sangat besar. Beberapa mencatat bagaimana orang-orang Kristen pada abad mula-mula ditangkap, dijadikan tontonan di Kolosium, dibakar hidup-hidup, dijadikan umpan makanan singa pada waktu itu, ditonton ramai-ramai oleh orang-orang yang pada waktu itu menganiaya orang Kristen. Bahkan penderitaan mengikut Yesus masih terjadi sampai saat ini. Masih ada banyak kisah penganiayaan orang Kristen yang terjadi di berbagai negara pada saat ini, yang berusaha untuk mematikan kekristenan. Namun, apa yang membuat kekristenan tetap bertahan sampai saat ini? Apa yang membuat orang-orang Kristen tetap yakin dan percaya? Apalagi kalau bukan karena kebangkitan Yesus yang adalah sungguh benar. Yesus adalah Mesias, Dia adalah Juru Selamat dan Tuhan yang hidup. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Paulus menyatakan, ia ingin mengenal akan kuasa kebangkitan Yesus yang telah mencelingkan matanya daripada segala kesia-siaan hidup di luar Kristus di masa sebelumnya. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, maukah kita yang pada hari ini juga mengenal akan kuasa kebangkitan Yesus? Mengenal di sini bukan berarti bahwa dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi mengenal yang dimaksud adalah maukah adik-adik mengalami kuasa daripada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus. Kuasa di mana Allah yang mau mengasihi dunia, mengasihi engkau dan saya, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita mengalami akan kebenaran kuasa Allah ini yang telah membangkitkan Yesus? Kebangkitan Yesus itu sungguh benar. Kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh terjadi. Dan dengan demikian semua janji Allah bagi keselamatan manusia berdosa seperti engkau dan saya terjamin penuh di dalam kebenaran kebangkitan Yesus Kristus. Maukah adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini, di momen Paskah ini, menyerahkan hidup adik-adik secara penuh untuk mengikuti Yesus yang adalah Mesias, Juru Selamat dan Tuhan itu. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah Yesus yang bangkit itu. Kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan kiranya kuasa Tuhan yang hidup itu, ketika kita menerimanya, kuasa itu juga akan memperbaharui hidupmu, yang akan membuat engkau menjauhi daripada segala ikatan dan belenggu dosa, yang akan membuat hidupmu semakin hari semakin serupa dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika kita percaya pada Yesus Kristus dan memohon kekuatan Tuhan, maka kita akan mengalami bahwa hidup kita akan semakin mencintai Tuhan dan kita akan tambah benci dosa. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, datanglah pada Yesus Kristus. Alamilah kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang sungguh benar, yang sungguh terjadi di dalam kehidupan ini. Yesus yang kita miliki, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Juru Selamat bagi manusia berdosa. Selamat Paskah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur oleh karena berita Injil yang kami dengar, bahwa di dalam Yesus Kristus kami temukan kebenaran yang sejati. Kebangkitan Yesus menunjukkan tentang kebenaran yang bisa kami percaya, bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah berkuasa atas kematian, dan itu memberikan sebuah jaminan akan kehidupan yang kekal juga bagi setiap kami yang percaya. Ya Tuhan, di dalam hari ini, ketika kami bersama-sama dalam ibadah Paskah, kami mengingat kembali akan kebangkitan Yesus. Biarlah ini menjadi sebuah momen bagi kami untuk iman kami diteguhkan di dalam Tuhan. Bagi setiap kami yang mungkin mengalami keraguan ataupun juga mengalami tantangan iman, biarlah pada hari ini kami boleh melihat kembali kepada Kristus, dan Kristus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat kami. Dan biarlah ini yang kami terima di dalam hidup kami, sehingga kami di dalam hidup kami, di masa muda kami, sampai hari ini dan juga seterusnya, hidup kami adalah hanya dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami semua, pimpinlah kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup bagi kami, Tuhan yang bangkit daripada kematian. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri kebaktian kita pada hari ini, dan kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah bersama, kami boleh memuji nama Tuhan di dalam ibadah ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, dan biarlah ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami menyerahkan segala kegiatan kami selanjutnya, khususnya untuk PTM yang akan dilakukan. Kami mohon Tuhan boleh menolong, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.